Selamat sore, salam olahraga, selamat berjumpa kembali pastinya di prediksi sepak bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 31 Maret sampai dengan 1 April 2023. Oke teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa support teman-teman untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi untuk setiap harinya pastinya dari channel ini ya. Oke, jika teman-teman masih bingung mencari BO yang paling aman dan terpercaya, silahkan bergabung di Jiwa Bola. Oke, dan jangan lupa juga bergabung di grup WhatsApp kami, dan untuk caranya bergabung silahkan kalian simak di kolom komentar. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan untuk prediksi malam ini atau dini hari, mohon maaf untuk kemarin saya tidak sempat up video prediksi karena ada kesibukan tentunya yang bisa dan tidak bisa saya tinggalkan ya. Oke, dan untuk kali ini saya akan kembali memberikan sedikit referensi atau prediksi untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Seperti biasanya saya akan ambil 4 pertandingan atau 4 laga, yaitu ada dari Jerman Bundesliga, Prancis Liga 1, La Liga Spanyol, dan Liga Portugal. Oke teman-teman, langsung saja untuk ke pembahasan untuk prediksi yang pertama. Saya ambil dari Jerman Bundesliga, di mana Eintracht Frankfurt akan berhadapan dengan Bochum ya. Oke, di sini dari peluang kemenangan memang terlihat cukup besar ke Eintracht Frankfurt sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Eintracht Frankfurt terlihat ada 5 pemain yang akan absen, sementara 1 pemain juga terlihat masih dipertanyakan. Sementara dari tim tamu Bochum ada 4 pemain yang akan absen ya untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, di 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari Eintracht Frankfurt, di mana Eintracht Frankfurt hanya mampu 3 kali seri dan Mun mengalami 2 kali kekalahan beruntun. Sedangkan untuk Bochum sendiri tampil cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan beruntun dan namun mengalami 3 kali kekalahan beruntun. Sementara di pertandingan atau laga terakhirnya mendapat kemenangan atas RB Leipzig dengan skor 1-0. Oke, untuk head-to-head antara Bochum dengan Eintracht Frankfurt, di mana Eintracht Frankfurt meraih 3 kali kemenangan, sementara tim tamu Bochum mampu meraih 2 kali kemenangan di 5 kali pertemuan ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Eintracht Frankfurt menduduki peringkat ke-6 dengan 40 poin, sementara untuk Bochum saat ini ada di peringkat ke-14 dengan 25 poin. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa kedua tim antara Eintracht Frankfurt dengan Bochum. Kalau kita simak untuk 5 performa atau 5 penampilan terakhir kedua tim, terbilang memang cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sementara untuk head-to-head antara Eintracht Frankfurt dengan Bochum, di mana Eintracht Frankfurt terlihat lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh ya antara Eintracht Frankfurt dengan Bochum. Jadi untuk analisa atau prediksi saya malam ini atau dini hari antara Eintracht Frankfurt dengan Bochum, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah, yaitu Eintracht Frankfurt cukup di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola, dan untuk over under saya memilih bermain over di 2,5 atau di 2,5 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sehati. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk prediksi selanjutnya. Saya ambil dari Prancis Liga 1, di mana Marseille akan berhadapan dengan Montpellier. Oke, di sini dulu dari peluang kemenangan jelas lebih ke Marseille sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Marseille terlihat ada 4 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sedangkan dari Montpellier sendiri ada 5 pemain yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, di 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Marseille tampil cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Montpellier sendiri tampil terbilang sangat bagus, yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali seri, dan belum pernah mengalami kekalahan di 5 laga terakhir. Sedangkan untuk head-to-head antara Marseille dengan Montpellier, Marseille meraih 3 kali kemenangan, sementara Montpellier sendiri belum pernah menang di 5 kali pertemuannya dengan Marseille. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Marseille masih menduduki peringkat runner up, yaitu peringkat kedua dengan 59 poin, sementara Montpellier saat ini ada peringkat 11 dengan 36 poin. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk kedua tim antara Marseille dengan Montpellier. Kalau kita simak untuk 5 penampilan atau 5 performa terakhir dari kedua tim, Marseille terbilang tampil cukup bagus, apalagi Montpellier sendiri tampil dengan sangat bagus, yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan. Sementara untuk head-to-head memang terlihat tuan rumah lebih unggul ya untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat saya rasa sangat jauh ya antara Marseille dengan Montpellier. Jadi untuk analisa atau prediksi saya malam ini atau dini hari antara Marseille dengan Montpellier, saya lebih yakin akan ke tuan rumah, yaitu Marseille cukup di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola, dan untuk over under saya memilih bermain over di 2,5 atau di 2,5 bola ya teman-teman. Silahkan diambil. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk pembahasan untuk prediksi selanjutnya. Saya ambil dari La Liga Spanyol, di mana Mallorca akan menjamu Osasuna di babak ke-27 ya La Liga Spanyol. Oke, di sini saya lihat dari sedikit peluang kemenangan memang terlihat tipis ke Mallorca sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Oke, dari Mallorca sendiri terlihat ada 3 pemain yang akan absen, sementara tim tamu Osasuna juga hampir sama, yaitu 3 pemain yang akan absen untuk malam nanti atau dini hari.
Oke, di 5 pertandingan atau 5 laga terakhir Mallorca tampil tidak terlalu bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sementara di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan atas Real Betis dengan skor 1-0. Oke, untuk Osasuna sendiri saya bilang tampil cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, namun mengalami 2 kali kekalahan beruntun. Dan sementara di pertandingan terakhirnya mengalami kekalahan cukup besar, yaitu atas Villarreal dengan skor ya 3-0. Oke, sementara untuk head-to-head antara Osasuna dengan Mallorca, di mana Osasuna meraih 2 kali kemenangan, sementara Mallorca hanya satu kali menang dan di 2 kali pertemuan mereka berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Osasuna masih berada di peringkat 9 dengan 34 poin, sementara Mallorca ada di peringkat ke-11 dengan 32 poin. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan antara Mallorca dengan Osasuna. Kalau dari performa hampir sama, terbilang mohon maaf ya, Osasuna terbilang tampil cukup bagus untuk 5 laga terakhirnya, sementara Mallorca sendiri tidak terlalu bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan di 5 laga terakhir. Kalau untuk head to head memang tim tamu di sini terlihat untuk lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat terlihat cukup dekat ya untuk kedua tim ini. Jelas malam ini kedua tim ini akan sama-sama mengejar poin penuh ya. Jadi untuk analisa atau prediksi saya malam ini atau dini hari antara Mallorca dengan Osasuna, saya lebih yakin akan mengambil tim tamu, yaitu Osasuna dengan menahan Mallorca di 3/4 bola atau hampir 1 bola. Sementara untuk over under saya memilih bermain over di 1,5 atau di 1,5 bola ya. Teman-teman silahkan diambil ya. Oke teman-teman, lanjut lagi untuk pembahasan atau prediksi yang terakhir saya ambil dari Liga Portugal, di mana Estoril akan menjamu Gil Vicente ya. Oke, dari peluang kemenangan di sini saya lihat memang lebih ke tim tamu, yaitu Gil Vicente ya. Oke, dari tuan rumah di sini ya Estoril, ada 1 pemain akan absen, sementara dari tim tamu Gil Vicente 2 pemain akan absen ya. Oke, di 5 pertandingan atau 5 laga terakhir dari Estoril tampil dengan sangat buruk, dan di mana tidak pernah meraih kemenangan di 5 pertandingan terakhirnya, mengalami 5 kali kekalahan beruntun ya. Sedang untuk Gil Vicente sendiri tampil cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan di laga terakhirnya atas Rio Ave dengan skor 2-1. Oke, untuk head to head antara Gil Vicente dengan Estoril meraih 2 kali kemenangan, sementara Gil Vicente belum pernah menang di 5 pertemuan terakhirnya, dan di mana di 3 kali pertemuan mereka berakhir seri atau imbang ya. Ya, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Gil Vicente saat ini ada di peringkat ke-13 dengan 29 poin, sementara Estoril ada di peringkat 15 dengan 22 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa antara Estoril dengan Gil Vicente. Kalau kita simak dari penampilan atau 5 pertandingan terakhirnya, tuan rumah memang tampil sangat buruk ya, di 5 laga terakhir tidak pernah menang dan mengalami 5 kali kekalahan beruntun. Sementara tim tamu sendiri Gil Vicente tampil terbilang cukup bagus ya, dan meraih 3 kali kemenangan. Kalau untuk posisi peringkat memang terlihat cukup dekat ya untuk kedua tim ini, jelas akan sama-sama ngotot meraih kemenangan ya. Jadi untuk analisa atau prediksi saya malam ini atau dini hari antara Estoril dengan Gil Vicente, saya lebih yakin akan ke tim tamu, yaitu Gil Vicente cukup di handicap 0-0 atau bermain leg-legan, dan untuk over under saya memilih bermain under di 2/3/4 bola atau hampir 3 bola. Oke teman-teman, silahkan diambil ya. Oke, dan sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan review kembali bet untuk malam ini. Oke, untuk Eintracht Frankfurt berhadapan dengan Bochum, saya mengambil Eintracht Frankfurt di handicap 3/4 bola atau hampir 1 bola, dan untuk over under saya memilih bermain over di 2,5 atau di 2,5 bola. Oke, dan untuk Marseille berhadapan dengan Montpellier, saya mengambil Marseille di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola, dan untuk over under saya ambil over di 2,5 atau di 2,5 bola. Sedangkan untuk Mallorca berhadapan dengan Osasuna, saya mengambil Osasuna dengan menahan Mallorca di 3/4 bola, dan untuk over under saya memilih bermain over di 1,5 atau di 1,5 bola. Oke, dan untuk pertandingan yang terakhir yaitu Estoril berhadapan dengan Gil Vicente, saya mengambil Gil Vicente di handicap 0-0 atau bermain leg-legan, dan untuk over under saya memilih bermain under di 2/3/4 bola atau hampir 3 bola. Oke, dan untuk sedikit tambahan make parlay saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.